Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini Senin tanggal 26 Agustus ya 2024. Jumpa lagi dengan ngobrol santai. Kita mungkin beberapa waktu tidak tayang, mohon maaf. Kita masih punya kegiatan yang ingin kita lakukan. Nah, hari ini kita kembali menayangkan satu tema yang sangat penting yang perlu kita kupas dan kita kulik. Semoga menjadi satu informasi dan edukasi untuk Sobat Ngobras semuanya. Sebelum itu kita ingin sapa dulu kabarnya King Amal. Haji Amaludin, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sibuk terus ini King Amal ini. Enggak. Mas Heri, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat-sehat terus. Mas, biasanya sampean duwe parian, ayo pariane apa iki? Oke, baik, Gusti Asin, terima kasih. Ambil kertas, kita nulis puisi. Iya. Puisi indah untuk sang pujaan hati. Waduh. Saat ini Ngobras hadir lagi Iya. sebagai solusi umat agar aman, nyaman untuk beribadah di tanah suci. Alhamdulillah, amin. Ini pariannya sekaligus doa atau motivasi. Mas Heri, untuk poin aja, saya ini selalu tergetar hati ketika melihat orang dengan pakaian ihram melaksanakan wukuf sebagai puncak haji. Kalau menurut Mas Heri sendiri, capaian perasaan seorang muslim itu ketika sedang melaksanakan ibadah haji itu bagaimana? Ibadah haji adalah melengkapi rukun Islam yang kelima. Ketika seorang muslimin atau muslimat yang sedang menunaikan ibadah haji, di sana ada sebuah perasaan, feel the experience, spiritual journey, bahwa semua capaian itu adalah sebuah penghambaan. Ketika di sana begitu syahdunya, begitu semacam mesranya antara perasaan spiritual kita dengan Sang Pencipta. Ketika mulai landing pesawat pun itu sudah sebuah hal yang betul-betul terasa sangat Nikmat ya. nikmat sekali, haru biru. Terus kemudian belum ketika melakukan ritual-ritualnya, mulai tawaf sa'i, terus kemudian juga ketika wukuf di Arafah itu di mana kita sudah dijanjikan dengan terkabulnya doa-doa. Itu adalah sebuah bentuk rasa yang sangat tidak terlupakan. Dan lebih nikmatnya lagi adalah saat itu tentunya belum seperti sekarang ya, di mana prosedur-prosedur resmi segala macam. Saat itu alhamdulillah yang terjadi adalah semua jamaah yang bareng dengan kami itu tidak ada satu permasalahan pun tentang administrasi, tentang visa segala macam, dan itu betul-betul sebuah penghambaan diri kepada Sang Ilahi. Dan terasa nikmat sekali ya. Betul. Oke. King Amal, saya coba ke beliau karena setiap muslim mendambakan untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian setiap kita itu sekarang mendapat banyak tawaran. Nah, di medsos khususnya TikTok ini, saya ini hampir tiap hari ya scroll itu banyak tawaran haji tanpa antri, haji tanpa antri, haji tanpa antri, paket dari 100 juta, 50, 200 dan seterusnya. Ada satu yang menarik dalam pikiran saya tentang istilah haji dakhili. Ini apa dan bagaimana King Amal? Bisa diceritakan sesuai dengan pengalaman King Amal ini? Ya, jadi kita ini jangan sampai jatuh di jurang dua kali. Tahun 2023 kemarin, 2024 bisa kita lihat bersama bagaimana jamaah-jamaah haji yang menggunakan visa ziarah, mereka rata-rata dan sebagian besar banyak yang tidak bisa masuk ke Arafah. Ada mungkin yang bisa masuk ya, tapi tentu dengan perjuangan dan pengorbanan yang nggak bisa dianggap enteng. Bahkan rata-rata kemarin 2024 itu bisa ziarah itu banyak yang wukuf itu malam hari. Makanya saya mengatakan jangan sampai masuk jurang dua kali itu, karena sekarang ini yang paling ngetren itu namanya haji dakhili. Haji dakhili itu sebenarnya istilah aja, karena visanya bukan visa dakhili. Ya memang ada unsur dakhili, tapi visa yang diterima oleh jamaah haji dari Indonesia datang ke Saudi itu bukan visa haji, tapi itu adalah visa amil.
Jadi visa amil ini visa pekerja. Memang bisa turun jeda namanya visa amil. Karena ini apalagi kalau amil itu rata-rata sekarang ini sudah dipegang oleh syarikat. Ya, jadi kalau visa amil ini memang bisa turun jeda. Dan ini adalah visa pekerja. Ini penting masyarakat biar tahu supaya tidak terkelabui oleh istilah dakhili atau oleh istilah ekspatriat. Itu semua sebenarnya visa amil, bukan visa ekspatriat, bukan visa dakhili, nggak bener itu. Ya kan? Jadi orang untuk mendapatkan visa yang dimaksud oleh mereka yang jualan dakhili, mereka dikasih kesempatan berangkat dulu umroh ke sana, ke Saudi, apakah sebulan, apakah setengah minggu, untuk mengurus namanya iqomah. Iqomah itu kan kayak KTP musiman orang pendatang di luar Saudi masuk ke Saudi. Di iqomah itu ya, dengan pengurusan iqomah itu diharapkan seolah-olah jamaah ini sudah menjadi penduduk Mekah. Seolah-olah dibikin penduduk Mekah. Supaya nanti ketika mendekati musim haji, maka jamaah tersebut bisa didaftarkan ke kuota haji dalam negeri ya, yang ada di Saudi. Kalau ada pertanyaan apakah ada kuota dalam negeri ataukah kuota dalam negeri Saudi itu tidak antri, yang jelas persyaratan untuk mendapatkan dakhili itu ya, maksudnya orang-orang lokal untuk atau orang mukimin yang dia sudah bermukim di sana dan ingin berhaji, itu ada persyaratan, tidak kemudian serta-merta langsung bisa berangkat. Persyaratannya minimal harus sudah tinggal di sana 6 bulan. Itu persyaratan kalau kita memakai visa haji visa lokal. Ya, dengan status bahwa kita ini seorang mukimin, atau kalau status kita ini dibuat seolah-olah mukimin, ya kan, yang menjadi pertanyaan, memang bisa jamaah umroh itu atau mau jamaah umroh itu tinggal di sana 6 bulan tanpa keluar, ya kan, nggak kemudian tinggal kemudian keluar terus balik lagi keluar, tinggal di sana itu selama 6 bulan. Itu baru kemudian kalau sudah memenuhi persyaratan itu, barulah mengajukan tasreh haji, kan? Dan dengan tasreh itulah bisa berangkat haji, bisa menuju ke Arafah. Saya coba nemukan clue-nya, King, ya. Tadi disebutkan pintu masuk pertama menggunakan visa amil atau visa pekerja. Ya. Kemudian dia mencoba mungkin sekian bulan sebelumnya ke Tanah Suci untuk umroh, kemudian untuk mengurus iqomah. Iya. Tapi kemudian ya balik pulang lagi. Ya kan nggak mungkin berlama-lama namanya jamaah asli ini, jamaah umroh, jamaah haji yang dibuat seolah-olah mau dijadikan mukimin. Nah, itu kemudian yang berikutnya, aturan orang sudah mendapat iqomah itu di Saudi itu, iqomah itu kan kurang lebih 5 tahun ya masa berlakunya. Itu hanya 1 kali dia dapat tasreh. Kalau dia ingin haji lagi ya dia menunggu tasrehnya habis, ngurus baru lagi, baru bisa haji lagi. Ya berarti sekitar 5 tahun ketentuan untuk bisa berangkat haji bagi penduduk lokal atau bagi mukimin yang ada tinggal di Saudi. Ya. Jadi kalau kemudian orang berjualan tanpa antri, ya kan, dengan visa ekspatriat, visa dakhili, ya itu sebenarnya cara jualan orang-orang aja yang mengamuflasekan istilah visa amil ini. Kalau dikatakan visa amil pasti nggak ada yang beli. Oh iya. Tapi kalau dikatakan ini dakhili yang orang asing, orang baru asing, orang Indonesia baru, istilah asing bagi orang Indonesia, dan apalagi ini visa ekspatriat itu istilah asing atau istilah lebih keren, ya orang akan tertarik.
Nah, makanya di sini di acara ini nih pentingnya saya menyampaikan supaya tidak ada penyesatan informasi, supaya masyarakat itu bisa paham betul ketika dia haji itu dia benar-benar diberi visa apa. Lalu kemudian dia diberi visa amil, gitu. Yang menjadi persoalannya, yang pertama tadi, ya kan, dia harus tinggal 6 bulan. Kalau nggak bisa tasrek. Kalau ada yang mengatakan, oh saya kemarin bisa dakili, ya kan, bisa dapat tasrek. Itu ada 2 aja kemungkinannya. Pertama dia dikasih tasrek palsu, ya kan, aspal, kan dia nggak tahu ini aspal apa asli, ya kan. Kebetulan dia lolos. Ya, kemudian yang kedua tanpa ada alasrek, jadi dia memang bonek, ya kan, masuk ke Arafah. Dan yang ketiga, tahun kemarin yang pakai visa seperti ini banyak yang tidak bisa masuk Arafah. Artinya ketahuan aspal tadi tasrehnya. Iya, karena kan pasti mereka akan dikatakan para yang ngurus ini, Bapak tinggal dulu di Jeddah, saya akan uruskan tasreknya dulu dan sebagainya sebelum masuk Mekah. Kan padahal kan untuk prosedur resmi ya dari pemerintah Saudi itu harus punya catatan tinggal 6 bulan di Saudi. Sehingga kalau ada yang mengatakan ini bisa dan sebagainya, itu hati-hati aja. Itu sebenarnya nggak benar. Jangan sampai kejadian 2024 terulang lagi, ya kan, sehingga ujung-ujungnya korban jamaah lagi. Jadi itu berarti kalau misalkan itu visa betul-betul visa yang haji dakhili, itu boleh nggak disimbolkan kalau memang asli itu hanya bisa 5 tahun sekali bagi yang betul-betul mukim di sana? Iya bisa. Memang orang yang mukim di sana itu prosesnya memang baik sistem online di sana. Ya semua terekam, dia sudah tinggal berapa hari, berapa minggu di sini, berapa bulan di sini. Jangan terekam, dia sudah mengajukan dalam kurun waktu 5 tahun apa enggak, berapa kali, udah terekam semua. Karena by sistem, by online. Jadi secara otomatis terekam di situ. Jadi akan terasa aneh kalau hanya tinggal misalkan cuma sepekan atau 2 pekan. Untuk umroh itu pun, itu bukan untuk umroh, itu bukan untuk mukim. Itu pun untuk umroh ya. Dan kemudian dianggap bahwa itu memenuhi syarat untuk dianggap sebagai orang yang mukim atau ekspatriat gitu ya. Iya. Jadi itu hati-hati aja. Ya, jelas aturan dakhili itu di Saudi tidak bisa seperti itu. Saya mau tanya, Ging. Kita beberapa kali ke Tanah Suci ya. Menggunakan visa amil itu intinya kan visa pekerja. Ya. Bahwa pekerja itu artinya memang betul domisili tinggal di tempat dia bekerja, mau di mall, di laundry dan seterusnya. Pintu masuk dari dakhil ini kan visa amil. Tapi faktanya anggap aja modusnya adalah dia melaksanakan ibadah umroh seminggu 2 minggu dia pulang. Berarti kan tidak mukim. Yang tadi disebutkan minimal adalah 6 bulan untuk mendapatkan iqomah. Ya. Pertanyaan saya, berarti kan ada untuk syaratan mendapatkan tasreh. Tasreh, ada potensi melakukan manipulasi data, betul nggak itu? Oh iya pasti. Manipulasi datanya itu tasreh aspal. Itu bisa jadi. Karena gini, kalau ini sampai ketangkap orang itu, ya kan? Ini orang jamaah ya, jamaah bukan mukimin. Jamaah yang memang dia tidak punya potensi dapat tasreh karena dia pakai visa amil, kemudian mengurus haji dahili tapi nggak dapat tasrehnya, ya kan, dan dia memaksakan itu. Kalau sampai ketahuan, maka ini tidak hanya kena denda tapi kena pidana karena pemalsuan tadi, yaitu dimana dia peruntukannya bekerja, kenapa kok dia sekarang mau berangkat haji pakai baju ihram dan sebagainya dan tanpa ada tasreh. Ya kan? Jadi kalau sampai ketahuan, ini berat sanksinya. Oke, dipahami. Jadi kalau ada informasi dan memang sekarang telah banyak memikat sebagian calon jamaah haji 2025 Mas Hadi. Jadi saya ini kan aktif di TikTok ya. Berangkat tanpa antri haji dakhili dan memang harganya jauh di bawah harga haji resmi visa furoda. Ya. Separuh nggak sampai.
Kemudian dengan istilah tanpa antri tadi, dengan kata-kata yang disuguhkan, kuota resmi domestik Saudi, kuota resmi domestik Saudi yang seakan-akan tidak problem karena itu adalah resmi. Kalau tadi mengutip omongannya King Amal, saya ingin sekali lagi mendapat satu penegasan bahwa ini masuk ke negara orang, sistem kependudukannya juga mungkin berbeda. Sementara modus yang umum adalah mereka ke sana dengan tawaran umroh mungkin di bulan Ramadan yang saya tahu itu. Ya, betul. Untuk mendapatkan qomah. Tapi intinya, King, kalau tadi jadi bukan resikonya, berarti kan di sini jamaah ataupun warga negara Indonesia itu posisi tahu resiko atau belum? Bahwa sebenarnya ini itu, mohon maaf ya, istilahnya itu aspal, istilahnya palsu. Jamaah itu nggak tahu resiko. Mungkin ada orang yang travel itu atau agen atau oknum yang menyampaikan bahwa nanti saya pakai visa ziarah, tapi risikonya ini. Mungkin ada yang menyampaikan di depan risikonya. Tapi kan jamaah itu tidak sampai dianggap risiko-risiko biasa kayak umroh gitu aja. Tidak seperti halnya kayak risiko kalau pelanggaran haji secara keimigrasian, tidak berpikir jauh ke sana. Ya. Kalau seandainya istilahnya travel itu menyampaikan apa adanya, ya tentu jamaah masih berpikir ulang untuk daftar. Apalagi ini bahasanya visa amil. Nah, yang masalah tadi visa amil itu ketika visa amil iqamah ini, ya kan, ketika orang mau daftar ke pakai dijanjiin sama dakhili, ya kan, apapun namanya, ya, bahwa apa yang sudah dilakukan, apa yang ditawarkan, ya, tanpa ada visa haji dan visa resmi kuota haji furoda, ya kan, itu sesuatu yang berat sanksinya, ya kan. Kalau seandainya itu dipaksakan untuk bisa masuk ke Arafah. Kalau kemarin ada pertanyaan gini, kemarin kenapa visa ziarah bisa masuk? Ya kan, maksudnya nggak sampai ditangkap tapi kan ditaruh jeda dipeng lagi. Ya kan? Visa ziarah itu punya kekuatan hukum, ya kan, untuk tinggal di Mekah, ya kan, di Jeddah atau di seluruh Saudi, tapi tidak untuk di Arafah. Makanya kenapa digerebek menjelang haji untuk dikeluarkan ke Jeddah, tapi mereka masuk lagi, keluarkan, ya, masuk lagi. Tapi ya namanya masyarakat dibegitukan, ya jamaah dibegitukan, ya pasti deg-deg lah. Ya kan, kalau travel, kalau ownernya penyelenggaraan sih menter aja. Saya tangkap itu, King. Jadi sebagaimana ada fakta termasuk testimoni, itu semua nggak bisa ditutupi bahwa perasaan cemas, takut, sampai intinya itu merasa trauma. Mas Heri sampai pernah cerita katanya ada yang mengatakan waktu pernah haji menggunakan visa ziarah, karena harus diburu-buru, sembunyi, kemudian intinya itu perasaan serba cemas, terus dia sampai ingin mengulang. Itu benar kan? Ya, betul. Jadi dari beberapa calon jamaah maupun jamaah haji yang sudah melakukan, yang khususnya yang bukan pakai visa haji resmi, itu memang betul dengan pengalaman yang rata-rata semuanya itu memang pengalaman yang tidak mengenakan. Di sana ternyata yang sebelumnya dijanjikan dapat tenda, ternyata nggak dapat tenda. Terus kemudian juga perasaan deg-degan ketika di hotel maupun ketika perjalanan move dari Madinah masuk ke Mekah, itu juga gitu. Teman jamaah yang sudah melakukan itu ternyata betul bahwa yang diberitakan di medsos itu memang betul. Lewat jalan tikus, kucing-kucingan segala macam. Akhirnya dengan pengalaman yang serba tidak enak seperti itu, teman-teman ini itu merasa mamang, galau, ragu apakah ibadahnya itu diterima atau enggak, karena dengan cara yang mohon maaf itu yang tricky tadi, sehingga kesimpulannya mereka sebetulnya juga ternyata pengen mengulang lagi dengan jalur yang lebih pasti, visanya juga visa resmi haji, terus tidak ada tricky-tricky, sehingga mereka berharap bahwa hajinya bisa lebih tenang. Kira-kira seperti itu, Gus Yasin. Kalau
haji reguler saya nggak bisa debat, antrinya sudah di atas 30 Mas. Ya, betul. Kalau saya daftar umur 40 kan sudah ketemu hampir 70 tahun. Ya. Kira-kira solusi ya, karena ini bagian dari edukasi. Betul. Nek wis apa ya, pengen haji usia udah tua, harus pakai solusi apa ini? Nah, mau nggak mau demi ketenangan, demi kenyamanan, dan demi tidak adanya rasa galau itu, dan juga demi masa tunggu, kita kan umur nggak tahu ya, wallahu alam, itu masalah takdir. Tapi kita kan juga boleh untuk memplanningkan bahwa untuk haji yang masa tunggunya lebih cepat, mau nggak mau itu kami sarankan itu memang pakai jalur visa haji plus atau haji khusus dengan kuota resmi pemerintah. Itu kan antriannya hanya sekitar ya kurang lebih 5-7 tahun lagi. Kalau misalkan ada rezeki berlebih ya pakai jalur furoda. Furoda itu tanpa antri ya? Iya, tanpa antri, langsung tahun itu bisa berangkat. Tapi permit to haji, boleh haji, masih memang visa haji? Iya, betul. Jadi type of visanya haji, visa haji. Oke, King, saya kan pernah pegang bukti visa ya, yang cetak itu kalau visa amil itu ada tambahan keterangan not permit to hajj, tidak boleh melaksanakan haji. Sebenarnya kalau tadi dikatakan dakhili pintu masuknya itu visa amil, kan dari awal kalau definisinya berarti kan tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Ya pastilah. Kan pokoknya kalau nerima lembaran kemudian di situ ada keterangan tidak boleh haji, ya pasti itu bukan visa haji. Ya. Jadi kalau karena sekarang visa di Saudi itu kan elektronik semua. Jadi kalau ada keterangan nggak boleh haji ya sudah nggak bisa haji. Nah, jadi jangan dipaksa atau kemudian jamaah nerima dari penyelenggaranya dikasih itu ya nolak, ya harus protes. Wah, ini penting untuk edukasi, penting ini. Ya, karena tidak semua calon jamaah itu langsung paham tentang definisi dan implementasi. Jadi gini loh, orang-orang itu kan selalu mendengarkan testimoni yang ada di sosial media. Betul sangat saya bisa ini haji, bisa masuk dan sebagainya, gitu. Nah, tapi di sisi lain kan ada juga orang-orang yang nggak bisa masuk. Ya, mestinya jamaah atau masyarakat Indonesia itu memahami logika itu bahwa kalau ada yang bisa dan enggak, berarti ini pasti nggak bisa. Secara resminya nggak boleh. Kalau boleh pasti semua bisa, ya kan? Nah kalau nggak boleh berarti spekulasi di situ. Mungkin saya bisa masuk tahun ini, tahun depan belum tentu bisa masuk. Karena sistem Saudi ini sekarang tidak semakin kendor, tapi akan semakin ketat untuk tahun depannya. Memang kemarin-kemarin, ya kan, 2022 ke bawah atau sebelum COVID, yang namanya orang pakai visa ziarah itu buat akal-akalan aja bisa, ya kan. Bahkan tahun 2022, 2023 itu masih bisa buat akal-akalan, masih banyak orang lolos dan sebagainya. Tapi Arab Saudi dengan berjalannya waktu dia sudah memperbarui sistem, semua pakai sistem dan sebagainya, dan tidak mau ada kebocoran anggaran, maka dia memperketat itu, ya kan? Karena kalau nggak gitu dia tidak akan dapat pemasukan dari haji secara normal dan secara resmi yang dia dapat. Karena proses haji sendiri untuk jemaah haji kan semua kita berbasis online, bayar dulu semua baru keluar visa, ya kan? Nggak kemudian kita dapat visa baru kemudian bayar di sini, enggak. Tapi kita bayar semua di depan, hotel-hotel kita bayar, bis kita bayar, makan kita bayar, orang minta kita bayar, baru keluar visa, ya kan? Nah, itu pun bayarnya semua by online. Berarti kalau ada istilah baru nih, haji COD, ini lebih mengkhawatirkan lagi. Jadi disebutkan di medsos itu bayarnya setelah sampai di sana dan pegang visa. Oh, gini, kalau haji COD itu saya yakin dia pertama dibiayai sama lembaga keuangan tertentu, atau dia mungkin punya cadangan biaya, ya kan? Atau mungkin dia ini memberangkatkan jamaah itu dengan visa ziarah. Oh. Kalau COD ini dengan memakai visa haji kuota, jelas nggak mungkin. Karena apa? Karena haji kuota itu semua biaya bulat-bulat, nggak bisa ditempil, nggak bisa ditalangi, ya kan? Itu harus dibayar di depan semua. Dan itu bulat, maksudnya kita nggak bisa berharap dapat harga murah di situ, karena gini, hotel haji sama umrah itu beda.
hotel haji, ya kan, hotel umroh, ya itu mungkin orang bisa murah-murahan ketika ini hotel nggak dapat tasrek atau nggak laku, sehingga bisa harganya murah. Kalau haji enggak, haji itu ada namanya haji di mana kita untuk mendapat visa itu harus ada tasrek di hotelnya ini. Syaratnya kita ngurus hotel, ya kan, masukkan hotel itu ke sistem, dan di sistem itu baru diterima kalau ada tasreknya di setiap kamar. Setiap kamar-kamar hotel. Jadi ada hotel haji itu ada hotel yang memang kamar yang dia punya tasrek, ada kamar yang dia nggak ada tasrek. Biasanya kalau nggak ada tasrek ini untuk dikonsumsikan orang-orang lokal, orang Teluk, Timur Tengah yang ingin berangkat ke Mekah tapi nggak untuk ke Arafah. Nah, itu biasanya lebih murah. Tapi kalau kamar-kamar yang ada tasreknya itu lebih mahal. Dan dengan sistem yang bayar di depan semua sekarang sistem, jamaah atau penyelenggara mau nggak mau harus beli kamar yang ada tasreknya. Ya, karena kalau dia berharap menunggu kamar yang nggak ada tasreknya nggak akan dapat. Ya, karena ada proses dari haji itu sekitar Ramadan sampai ke Zulhijjah itu 3 bulan ya, 4 bulan ya. Iya. Ada proses 4 bulan itu harus selesai. Ya kan? Sedangkan kamar-kamar yang murah itu biasanya kan mendekati hari-hari ya, itu kamar murah-murah. Apalagi kalau nggak ada tasreknya, itu kamar murah. Tapi kalau yang haji nanti ini, karena dia persyaratannya semua harus dibayar di depan, kamar semuanya, hotel, bis, Arafah Mina di depan. Ya ini semua yang bertasrek, dan selama 4 bulan ke depan itu pasti dia nggak mungkin mendapat harga murah. Haji dakhili prosedurnya juga begitu. Haji dakhili yang katanya domestik, kuota domestik. Kalau haji dakhili itu kan mukimin ngajukan atau orang lokal ngajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Dakhili itu kan artinya dalam negeri, Kementerian Dakhili. Maksudnya dakhili dalam dakhil kan dalam masuk. Nah, jadi kalau dakhili itu istilahnya adalah Kementerian Dalam Negeri, orang mengajukan tasreknya ke mana, ke Kementerian Dalam Negeri di sana untuk mendapatkan visa, ya kan. Cuman saya nggak tahu untuk mensyaratkan untuk mendapatkan visa orang-orang mukim atau orang Saudi itu harus mensyaratkan harus punya hotel apa enggak. Dan jelas dia harus punya Arafah Mina, itu yang pasti, ya kan. Nah, kadang kan orang mukim kan kadang-kadang saya nggak perlu hotel, ngapain rumah saya di situ. Cabut. Ya mungkin dia hanya hotel istilahnya transit yang mendekati Arafah Mina, ya mendekati hari Arafah Mina, dan Arafah Minanya sendiri itu yang mungkin dibayar. Ya, sama dengan visa ziarah kan nggak butuh itu. Dia memang tujuannya visa itu ditujukan untuk tidak untuk haji. Sehingga ketika orang diberangkatkan ke ziarah, kenapa kok murah? Ya memang dia nggak ada hotel yang dibeli dulu, ya kan. Hotel dia berharap dapat hotel murah, karen-karen, ya kan, mendekati harian atau murah, ya kan. Kemudian dengan visa ziarah itu dia berharap dapat tasrek, bisa masuk atau bisa nyusup ke tenda-tenda haji reguler dan sebagainya. Ya, makanya kenapa harganya itu murah. Bisa di bawah 100 juta. Jadi berarti kaitannya sama COD tadi itu kan pasti nggak mungkin kalau visa haji resmi ya. Nggak bisa COD, kecuali kalau memang dia fulusnya banyak, ya kan. Uangnya mustahil juga, kayaknya mustahil juga karena kalau sampai banyak jamaah, seberapa kaya dia? Ya. Kalau nalangi dulu nggak apa-apa. Dengan jumlah uang besar lagi? Iya, karena dia harus bayar 3 bulan di depan, 4 bulan di depan, uang itu harus lunas. Tapi dari maraknya ini Gus Yasin, maraknya pemberitaan kemarin yang digerebek, dirahasia segala macam, itu sebagian jamaah itu sudah memulai untuk smart, jadi lebih pintar. Kemarin ada teman rekan jamaah juga yang kebetulan kemarin berangkat. Harganya memang lebih miring dari Furoda sebagaimana umumnya. Terus kemudian beliau konsultasi ke saya, terus kemudian saya jelaskan prosedur tentang visa, jenis visa segala macam, termasuk dengan urutan-urutannya. Akhirnya beliau menyimpulkan, baik Mas, saya akan ngurus ke travel saya untuk memastikan visanya visa apa. Ternyata dicek ke travelnya, visanya visa ziarah. Dan
beliau juga mengakui bahwa ternyata itu nggak dapat tenda Pak, ketika di Arafah. Jadi katanya di base gitu. Rata-rata bisa ziarah itu kemarin, ya kan? Ada yang karena bisa masuk Arafah, dia nggak dapat tenda, memang ditaruh di bis, ya kan? Ada juga yang nggak dapat tenda dan nggak bisa masuk, akhirnya bisa masuknya sore, akhirnya wukufnya malam. Iya nggak sah. Iya nggak sah, makanya banyak sebagian penyelenggara itu membuat dalil sendiri yang mengatakan bahwasanya wukuf itu sampai fajar. Ya. Ya. Padahal itu kan nggak ada hitungannya. Jadi kalau wukuf malam itu 100% tidak sah hajinya. Ya kalau syariahnya gitu ya, syariahnya kan gitu ya. Nah, kembali ke dakhili tadi, King. Kita ini kan berusaha untuk memberikan informasi, edukasi yang harapannya para pihak itu bisa membuat satu kesepahaman dan syukur kesadaran bahwa kita hadir di negara lain, terutama Saudi itu sebenarnya sistemnya juga sudah jelas, lalu kita mencoba sedikit tricky atau mengakali. Nah, beberapa travel ataupun Kemenak dalam hal ini, apa yang sudah dilakukan untuk memberikan satu penyadaran bahwa dakhili ini sebenarnya adalah juga berisiko, karena tadi dikatakan visa pertama masuknya adalah visa amir. Iya, kalau pemerintah kan sudah memberikan himbauan untuk tidak memakai visa non haji. Selain haji ya, tidak boleh gitu ya, tadi sarankan ya. Karena yang namanya sistem Saudi ini, karena nanti kalau sudah semakin ketat, ya pasti kesengsaraan aja yang akan didapat ketika di Arafah. Itu pun kalau bisa masuk, ya. Kalau nggak bisa masuk ya jelas tidak bisa masuk Arafah. Ya karena haji itu ya Arafah, Mina, Muzdalifah, bukan haji. Haji itu bukan fasilitas dan kenikmatan yang didapat di Mekah sama Madinah, tapi di Arafah, Muzdalifah dan Mina, itu namanya haji. Kalau hanya di Mekah Madinah yang digembar-gemborkan nanti kita bintang 5, semua bisa. Tapi masalahnya bisa nggak ketika dia di Arafah dapat tenda nyaman dan sebagainya, ketika di Mina, ketika di Muzdalifah, walaupun hanya lewat ya. Maksudnya ketika masuk Arafah aja lah penting. Itu bisa nggak masuk Arafahnya? Itu yang paling penting di situ. Oke, Mas Heri, kalau di Ebat, saya pernah baca brosurnya itu untuk yang antri haji kuota, ya. Haji khusus kuota pemerintah itu yang antrinya antara 6 sampai 7 tahun itu, ya. Ada paket yang pertama 195 juta, ya. Bahkan ada juga paket 35, itu real dah itu? Ya, itu memang real. Dan itu ntar visanya bisa ziarah? Oh enggak. Kenapa itu pasti visa haji? Karena memang itu adalah jenis yang haji plus kuota. Oh kuota pemerintah? Iya, pakai pemerintah. Jadi setelah calon jamaah itu DP, kemudian proses administrasi, nanti akan terbit namanya bukti setoran awal BPIH. Di situ tertera nomor porsi haji. Nomor porsi haji dengan kode memang khusus untuk haji plus. Nah, itu bisa dicek secara online. Tinggal ketik cek porsi haji. Nanti nomor porsi tersebut dimasukkan, akan muncul estimasi keberangkatan. Nah, itu bisa dicek siapapun dimanapun. Itu sudah cukup sebagai bukti bahwa itu adalah bentuk visa resmi haji. Tapi Gus Yasin, King Amal, gini, kemarin itu ada jamaah, itu saking fobinya dengan pemberitaan atau kejadian haji 2024 kemarin, ketika mau daftar haji kuota resmi yang masa antri 7 tahun itu sampai minta ke kami, itu adalah semacam surat jaminan bahwa nanti kalau visanya bukan visa haji, uangnya kembali. Ya pasti kami jelaskan secara detail. Apa kasih aja jaminan kalau ya. Akhirnya ya sudah, biar karena beliaunya juga fobi ya, takut, khawatir ya, akhirnya ya kami kasih surat itu. Yang penting zamannya aman. Padahal tanpa surat itu pun itu kan pasti sudah ukurannya. Jadi kalau ukuran haji. Sudah terima BPIH itu berarti sudah haji kuota. Ya maksudnya masyarakat benar-benar harus teredukasi. Ya kan, kalau dia daftar haji dan terima BPIH dari Kemenak, ada logonya Kementerian Agama, ada logonya travel atau logonya Kementerian Agama, itu kalau sudah terima itu ya berarti sudah pasti jaminan.
Ya kan? Jaminan berangkat. Itu lebih menjamin secara administrasi dibanding mohon maaf nih haji jenis lain ya. Iya. Yang tadi mohon maaf haji dakhili jelas nggak ada yang model-model gitu toh? Nggak ada, dakhili nggak ada terima gitu. Kalau furoda juga nggak terima itu. Wah, tapi gini, kalau furoda termasuk hebat ini kan gara-gara haji furoda, penjamin bahwa itu visa permit stuhat, visa resmi haji bagaimana? Nanti ketika keluar visanya tertulis langsung Type of visanya tertulis haji. Ya. Artinya yang selama ini dikerjakan difasilitasi oleh Hebat Wisata itu pasti visa resmi haji yang untuk furoda. Jadi jamaah belum berangkat nanti sudah bisa terima visa, sudah bisa dilihat oh ini resmi haji. Itu jauh lebih. Dan ukurannya yang kedua ya kan, kalau ingin melihat bahwa nanti visa itu haji apa enggak ya, selain bisa ambil ya berangkat turun Jeddah apa turun Riyadh, atau kalau turun Riyadh pasti bisa ziarah. Ini penting ini. Ya, tapi kalau visa amil juga bisa turun Jeddah masalahnya. Nah, jadi kalau visa amil yang dikasih itu atau pokoknya bukan haji, tapi semua visa amil bisa ziarah pasti ada bunyinya tidak boleh untuk haji. Nah itu langsung tolak. Oke, Sobat Ngobras, ini ada satu pelajaran yang paling penting saya dapatkan di diskusi Ngobras kita kali ini, bahwa pertama kenali jenis visa yang di situ memuat definisi bahwasanya kalau misalkan visa itu visa resmi pasti permit stuhat, boleh haji. Tapi kalau visanya non haji biasanya juga not permit, tidak boleh. Tadi dari cara landing aja sudah ini satu indikator, dan ini menjadi perlu pengetahuan bagi keluarga ataupun calon jamaah kalau misalkan nanti berangkat menggunakan visa non haji, mungkin ziarah. Tapi visa amil bisa turun Jeddah. Bisa juga. Bisa turun Jeddah. Kalau ingin supaya nggak ketipu, ya lihat aja visanya, ya kan ada izin hajinya enggak? Izin hajinya enggak? Okay. Karena visa amil turun Jeddah juga. Tapi nanti di checkpoint dia visa amil turun Jeddah, tapi dia nggak bisa pakai baju ihram. Itu aja. Oh iya. Turunnya Jeddah bisa langsung dari Jakarta ke Jeddah turun, tapi dia nggak bisa pakai baju ihram. Loh, saya sekarang tanya King, kalau haji dakhili, dia sekian bulan sebelumnya melaksanakan ibadah umroh dengan visa ziarah ya, visa umroh ya. Kemudian dia dibantu untuk mengurus iqomah, untuk berikutnya mengurus tasreh. Pada saat nanti dia setelah pulang ke tanah air balik lagi untuk keberangkatan yang katanya haji resmi kuota domestik itu, dia menggunakan kain ihram nggak setelah turun? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Kecuali kalau dia sudah dapat tasreh ya. Oh iya. Tapi tasreh saya nggak yakin, nggak mungkin dia dapat ketika dia masih di Indonesia. Ya. Dia pasti akan dapat ketika baru pengurusan. Itu pun kalau dia sudah 6 bulan, ya kan, diajukan di sana. Ini terlalu mepet waktu dan berisiko loh. Nggak bisa. Ya, dia pakai visa amil tadi. Dan dia nggak mungkin pakai baju ihram. Oh, ini menarik kalau dikupas lebih dalam ya. Jadi dari situ aja kita perlu menyadarkan para pihak termasuk keluarga kita, tetangga kita, ketika dari sini katanya berangkat menunaikan ibadah haji tapi tidak menggunakan ihram jika tapi dia jangan lupa, tidak. tapi ada juga kalau orang mensiasati, loh kenapa baju ihram kita ini menuju Madinah dulu, ya kan? Ya mungkin bisa makanya orang yang pakai visa ziarah, visa dakhili itu berangkatnya tidak mendekati wukuf, tidak masuk Mekah dulu, tapi masuk Madinah dulu. Ya kan, jadi dia nggak perlu pakai baju ihram kalau seperti itu dong. Tapi kalau dia masuk Mekah pasti dia harus pakai baju ihram. Kalau dia nggak pakai baju ihram pasti bukan visa haji. Tapi kalau kemudian visa haji yang masuk Madinah, ya walaupun dia visa haji nggak mungkin pakai baju ihram, tujuannya awal di Madinah baru kemudian ke Mekah loh. Nah, tapi fungsi checkpoint kan untuk memeriksa itu kan. Nanti ketika dari Madinah menuju ke ke Mekah, ya kan, dia melewati jalur resmi Bir Ali, Sumum. Nah, itu kalau dia lalui, ya kan, tanpa singit-singitan ke guru dan sebagainya, ya pasti dia bisa haji, ya kan. Karena kalau biasanya kalau di Bir Ali sudah pengetatan itu. Ya kayak kemarin beritanya kan ada yang ditangkap juga itu. Iya, di Bir Ali, kemudian nanti ada mau masuk Mekah itu ada pintu gerbang itu yang pengecekan juga, ya kan. Itu juga ada. Tapi kalau dia pakai visa
non haji dan dia dari Madinah, biasanya dia harus muter-muter dulu, ya kan, cari jalan tikus tadi. Yang disampaikan King Amal Harus ke tadi, Jeddah dulu, dari Madinah ke Jeddah dulu, ya kan, dari Jeddah baru mencari jalan tikus lagi. yang disampaikan King Amal tadi itu juga kami sampaikan sebagai bentuk edukasi. Yang waktu itu ada jamaah yang daftarnya lebih murah memang, langsung berangkat. Terus saya pastikan, Bu, coba cek visanya jenis visa apa. Terus kemudian satu lagi untuk memverifikasi turunnya di mana, apakah Riyadh, apakah Jeddah, apakah Madinah. Itu paling nggak juga membantu. Kira-kira ini visanya visa apa. Terus kemudian dapat tenda atau enggak. Terus, ternyata setelah dicekkan hal yang kami sampaikan tadi, Gus Yasin, ternyata si travel mengakui baik, memang kami adalah visa ziarah. Bilangnya seperti itu. Akhirnya kalau gitu saya nggak mau kalau visa seperti itu, karena sudah kita edukasi ya, meskipun nggak daftar ke kami. Akhirnya minta pokoknya saya sama suami itu harus pakai visa haji. Nah, terus kemudian sama travel akhirnya dikenakan biaya. Jadi yang penting adalah keberangkatannya harus visa haji resmi. Dan ternyata memang betul nambah biaya terus dapat visa haji. Jadi kalau kita ngomong penjaminan ketenangan batin secara prosedur resmi adalah apapun itu adalah visa yang permits to Hajj, yang boleh haji ya. Betul. Jadi bisa dikatakan juga ya, kalau misalkan ada seseorang saking pengennya menunaikan ibadah haji dengan tanpa antri, istilahnya langsung berangkat, itu tawaran visa ziarah yang sudah pernah kita bahas kan itu sangat berisiko. Kemudian sekarang yang viral juga adalah dakhili. Juga ternyata kan bahasanya tricky atau kamuflase, seakan-akan menjadi penduduk mukimin yang sudah lama menetap minimal 6 bulan di sana, juga bukan ya. Jadi boleh disarankan nggak Mas Heri? Ibad ini kan cukup berpengalaman hampir 15 tahun lebih, bahwa kalau anggap aja nggak bisa menunaikan ibadah haji reguler, sarannya adalah haji kuota ya. Atau yang terakhir tadi haji furoda. Iya, haji furoda. Furoda kisaran berapa yang paling rendah untuk ibad ini? Kurang lebih sekitar 390-an juta. Itu sudah jadi paket istilahnya paket yang cukup terjangkau untuk dan yang pasti itu menjamin ketenangan karena prosedur resmi ya. Iya, betul. Visa resmi haji. Visa resmi haji. Boleh nggak dipastikan tuh gini, seandainya visanya tidak resmi, kemudian jamaah itu boleh membatalkan dan uang kembali 100%. Jadi ketika pendaftaran itu memang ada formulir itu yang diisi oleh jamaah, ditandatangani di atas materai juga, bahwa di situ bunyinya adalah bila visa tidak keluar segala macam, maka nanti juga akan di-refund utuh. Kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab, pertanggungjawaban travel kepada jamaah, supaya jamaah juga cukup nyaman juga. Dan demi reputasi juga, tentunya visa haji ini kan juga sebuah hal yang dipertaruhkan juga untuk sebuah nama kredibilitas. Oke, jadi lebih detail bisa dilihat di dokumentasi kegiatan haji tiap tahunnya di YouTube, ada di medsos ada ya? Iya, ada. Karena ini kan bagian dari edukasi. Betul. Karena balik lagi, mohon maaf ini, nenek saya yang di Jember itu tertipu visa haji furoda, nggak jadi berangkat dan uang nggak kembali. Tetangga saya 3 kali di Sidoarjo itu janjikan visa furoda, ternyata visa ziarah dan memilih nggak berangkat 3 kali, tertipu. Dan hari ini kita lihat masyarakat kita di desa, bahkan di kota pun itu belum punya knowledge yang baik tentang bahwa visa yang boleh digunakan ketika visa haji, sebagaimana dikatakan oleh King Amal tadi. King, nah kalau kita ingin memberikan satu penegasan, sebaiknya, karena kita sekali lagi dengan antrian haji reguler yang di Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Sulsel itu hampir 49 tahun, itu menjadi satu bahan informasi yang intinya itu untuk mengkhawatirkan, membuat khawatir. Solusinya tinggal satu, ternyata yang saya sering scroll itu dakhili. Bisa nggak kita ini, mohon maaf ya, menggelar yang lebih luas penyadaran bahwa ini sangat berisiko. Jadi gini loh, di Undang-Undang nomor 8, di Undang-Undang itu sudah jelas, ya kan, kalau penyelenggaraan haji, ya kan, tanpa melalui proses mekanisme haji, ya ada sanksi dan ada penaltinya bagi penyelenggara itu. Jadi kalau ada masyarakat kemudian dia haji dan dia ingin
memang benar-benar pakai visa haji ternyata nggak dapat visa haji, itu sudah masuk kategori penipuan, masuk pidana itu. Nah itu bisa dilaporkan. Saya yakin itu direspon sama polisi. Apalagi sekarang ini Kemenak sudah ada kerjasama dengan Polri yang terbaru, ada tim penindakan yang Kemenak bisa langsung melakukan seperti yang halnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, itu ya, makanya ya tentu untuk benar-benar masyarakat itu paham ya, kalau kemudian ada sesuatu yang diakatkan nggak sesuai, langsung aja sampaikan untuk narik atau pindah ke visa haji. Kalau seandainya tidak mau, ancam aja, mau laporin ke, karena kalau travel itu punya izin ya laporannya ke Kemenak. Tapi kalau travel itu nggak punya izin, maka laporannya ke Polda, ke Polri, kepolisian. Berarti salah satu hal yang krusial adalah ketika di awal daftar itu formulir atau sesuatu hitam di atas putih itu harus jelas ya, King Aman. Iya ya, pokoknya kalau dia mau haji harus pakai visa haji, nggak usah neko-neko atau berangan-angan. Oh kemarin tetangga saya punya bisa dan sebagainya. Ya kan bisa itu mungkin karena ketepaan, malah spekulasi aja. Tapi realnya kan nggak bisa, karena ada yang bisa ada yang enggak, berarti kan itu nggak boleh. Ya kan? Nah, jangan, yang nggak boleh itu pasti berbau spekulasi. Yang spekulasi ini hindari aja, karena kita di negeri orang, ya kan, bukan di negeri kita sendiri. Aparatnya juga kita nggak kenal bahasanya, nggak kenal undang-undangnya di sana, gitu. Kalau kemudian kita sampai ke Garuk, ya kan, atau masuk proses hukum di sana, ya tidak akan semudah proses hukum di sini. Mas Heri, saya menyambung statementnya King Amal, dan ini kita menuju ke konklusi atau kesimpulan. Mas Heri di Eksekutif Marketing Ebat, berarti kan mencoba mengedukasi dengan informasi tawaran haji secara resmi ya. Tadi disebutkan ada haji kuota tawarannya ataupun haji furoda. Resmi betul-betul tipe visa haji. Kemudian kalau ingin sedikit curcol, coba ingin tahu saya. Kita ketika kemarin 2024 kemarin coba menawarkan haji yang resmi, kemudian mohon maaf sambil menyadarkan visa haji yang tidak resmi betul ziarah. Apakah ada yang kontra? Artinya dia melalui Japri WA, melalui di medsosnya Mas Heri, mungkin Instagram itu sedikit marah atau mungkin mengkontradiksi. Coba cerita Mas Heri. Gini, jadi tentunya itu juga dialami oleh teman-teman pelaku travel yang visanya betul-betul visa haji resmi, termasuk saya pribadi ketika mengupload sesuatu yang tujuan kami adalah mengedukasi demi keamanan, demi kenyamanan jamaah, supaya satu tujuannya tidak melanggar aturan, baik itu aturan negara yang kita tuju maupun negara kita sendiri sebagai negara asal. Ketika saya waktu itu mengupload beberapa hal, pentingnya memastikan bahwa visa itu visa haji resmi, kemudian jangan pakai visa non haji. Itu juga medsos kami pun, medsos saya itu juga istilahnya dijahili juga, diserang. Wah itu ini jangan julid, jangan ini persaingan antar travel, jangan mematikan sandang pangannya orang lain. Sampai begitu. Ini biasalah Anda itu jualan, jangan gitu dong, jangan nyenggol orang lain. Kata-kata seperti itu sudah sering kami terima di medsos saya gitu. Jadi mereka rupanya akan terusik dengan langkah-langkah teman-teman travel yang ingin di jalur yang lurus, supaya padahal itu kan demi kenyamanan jamaah, demi keamanan jamaah, supaya di sana juga terbebas dari kayak risiko segala macam. Itu masih aja banyak yang nggak terima. Bahkan mereka juga bilang, siapa bilang di sana itu, ini buktinya saya sama keluarga aman kok pakai visa non haji, saya pakai visa ziarah aman, gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti itu sampai sekarang masih pro kontra, meskipun sebetulnya mungkin kalau dikalkulasi ya, yang mulai aware itu lumayan banyak, mulai khawatir kalau nanti dalam tanda kutip kena triki,
oknum travel itu juga sudah mulai banyak yang sadar. Oh, menarik sekali. King, ini sebagai konklusi, tapi saya mengutip statement Anda tadi yang mengatakan bahwa kalau visa ziarah, visa amil, visa non haji, ataupun nanti mohon maaf visa dakhili sebagai modus saja yang aslinya tasrehnya aspal tasreh palsu. Kalau memang itu adalah resmi, logikanya adalah semuanya adalah terterima, bisa masuk Arafah, Mina, Muzdalifah dan seterusnya ya. Kenyataannya kan ada yang tertahan, terlempar, tangkap dan seterusnya. Ini memberikan satu kesimpulannya bagaimana, King? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau ini itu benar-benar resmi diterima oleh pemerintah Saudi untuk bisa masuk Arafah, tentunya semua tidak ada yang sampai tidak dilempar keluar atau di razia dan sebagainya, tidak ada, pasti semua diterima. Kalau masih ada yang kena razia dan sebagainya, berarti ini spekulasi. Nah, kemudian yang terkait tadi dakhili itu ya kan, masyarakat mukim bisa mengajukan haji untuk penduduk lokal itu ada, bukan nggak ada ya kan. Cuman proses yang dari Indonesia ini dibuat seolah-olah untuk menjadi mukim di sana itu yang susah persyaratannya, ya kan, persyaratannya susah. Jadi masyarakat tuh sekarang harus benar-benar paham, ya kan, jangan kemudian ingin melakukan sebuah ibadah, tapi dalam prakteknya atau dalam prosesnya ada sesuatu yang itu tidak diperbolehkan oleh pihak negara atau pemerintah yang ada di Saudi, ya kan. Apapun namanya, bahwa pakai visa ziarah itu saya bisa dan sebagainya, tapi nyatanya tetap ada yang nggak bisa, itu tidak bisa dipakai patokan. Jadi sekali lagi itu adalah sifatnya spekulasi. Oh, spekulasi, saya tangkap. Jadi garis bawah yang saya tangkap dari King Amal ini, bahwa ketika melakukan ibadah haji kalau bisa tidak terlalu spekulasi ya Mas ya? Iya, betul. Mas, jadi itu eksekutif marketing di Ebat. Apa yang jenengan kontribusikan untuk memberikan penyadaran ini? Apakah mungkin selain podcast ya, artinya ini kan supaya mungkin tidak hanya di Sidoarjo, Mojokerto, Jawa Timur ataupun Jawa, tapi seluruhnya itu menuju ke kesepahaman dan kesadaran bahwa ketika melaksanakan ibadah haji, sadari resiko, karena sejatinya pemerintah sudah memberikan satu penekanan bahwa warganya yang ingin melakukan ibadah suci kalau bisa aman berangkat, pulang dan mendapatkan kemakmuran. Gimana nih? Ya, betul. Jadi selain secara prosedural, alasan teknis, tentunya juga yang kami edukasi itu adalah kepada masyarakat bahwa pastikan selain visa haji resmi itu juga dari sisi-sisi yang berkenaan dengan syariat. Kita pergi haji, niatnya itu adalah ibadah yang suci. Ngapain harus pakai cara-cara triki? Pakailah cara-cara yang harus direstui oleh ilahi. Ya, kita harus taat dengan pemegang regulator. Dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi yang akan kita tuju sebagai tuan rumah. Nah, hal seperti itu juga harus kita tekankan betul-betul supaya masyarakat sadar, jangan hanya sekedar mencari harga murah saja. Nah, betul. Mas, coba ini ono varian yang buat semangat kita nggak ini sebelum kita tutup ini? Betul, baik Gus Yasin, King Amal izin menyampaikan varian sebagai penutup. Nang Pasuruan ono desa Grati, nang cedake ono desa Beji. Pasti gak murah biaya kanggo lunga kaji. Mula iku dulur segera ndaftaro Milio Travel sing aman dan visa nih pakai visa haji resmi. Nah, baik Sobat Obras, ngobrol santai bersama CEO Ebat, ada Haji Amaluddin bersama Mas Heri, Eksekutif Marketing. Untuk episode kali ini kita sudahi dulu dan kita mendapatkan beberapa poin bahwa satu, pada saat kita sudah berniat kuat untuk menaikkan ibadah haji, pastikan kita menggunakan travel yang berizin resmi, terakreditasi. Yang kedua, memastikan visa yang digunakan adalah visa resmi haji, dan Ebat ini sudah berpengalaman dari 15 tahun yang disampaikan tadi, baik untuk haji kuota atau haji khususnya, kemudian haji furodanya. Lalu yang terakhir yang disampaikan tadi, haji dakhili yang kita bahas ini, semoga dipahami bahwa ini merupakan jalur yang tidak semudah atau sesimpel yang kita bayangkan. Ada resiko karena ini masuk ke negara orang lain. Jadi menjadi satu catatan agar kita yang mau berangkat haji
menggunakan jalur dahili betul-betul tahu dan paham bahwa awalnya itu adalah jalur yang bisa jadi Dan tricky, itu bukan dahili. ya, jalur yang istilahnya itu tidak resmi tapi kemudian mengurus untuk resmi. Ini menjadi sebuah catatan dan tentunya kita akan terus bahas mungkin di episode berikutnya. Terima kasih kepada King Amal, CEO hebat, Mas Heri, Eksekutif Marketing hebat. Tentu akan kita teruskan lagi karena informasi terus bertambah, berkembang, dan pastinya kita ingin memberikan satu guidance ya, pedoman atau panduan agar setiap saudara kita, warga negara yang ingin melakukan ibadah haji dalam keadaan aman badannya, aman jaminan regulasinya, tentunya juga aman ibadahnya gitu ya. Betul. Terima kasih sudah memantau dan bergabung di Ngobras kali ini, Ngobrol Santai. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Jika ada salah hilaf kita mohon dimaafkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.